padamu atas segala karunia, ya Allah. Kau embankan amanat pendidikan dalam melanjutkan perjuangan. Maka asa tumpuan harapan umat
adalah merupakan kegiatan yang sudah diputuskan oleh Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran yang akan ditingkatkan dari guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan di madrasah. Dan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PPKB guru ini merupakan bagian kerjasama Kementerian Agama dengan Bank Dunia, ya, atau dan ini merupakan proyek blok grant, ya, yang dilakukan oleh dan mengkaji pinjaman luar negeri Bank Dunia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan madrasah yang ada di Indonesia, dan program ini dilaksanakan secara nasional, ya. Makanya kalau kita lihat saat ini bahasa Indonesia atau IPA dan sebagainya melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan bidang pelajarannya. Ya, ada yang GMP matematika, ada yang MI, ada yang MA, matematika MA, IPA MA. Ini merupakan program dari Kementerian Agama langsung yang diamanatkan MGMP Kota untuk melaksanakan kegiatan ini juga. Ya, kemudian salah satu tujuannya, beberapa tujuannya adalah dengan program ini mewujudkan kegiatan pelatihan secara efektif melalui MGMP sebagai tempat belajar, sumber belajar, wadah komunikasi, pembinaan, peningkatan profesi dan karir guru yang terarah, terukur dan berkelanjutan. Kedua, membangun kerjasama antar madrasah, ya, dalam mengembangkan kreativitas, inovasi, layanan pendidikannya serta kesadaran untuk beredukasi informasi, pengetahuan, keterampilan dan budaya kerja yang berkualitas melalui wadah kelompok kerja. Seperti yang diharapkan oleh kita semua, yaitu madrasah hebat yang bermartabat. Yang alokasi anggarannya ini memang merupakan anggaran dari pinjaman Bank Dunia, ya, pinjaman dari Bank Dunia. Tetapi Bapak Ibu dan kita semua nggak usah memikirkan, ya, bagaimana cara membayarnya. Tanggung jawab kita adalah kita melakukan diseminasi modul-modul yang ada yang nantinya bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari, yang arahnya adalah ke depan diharapkan anak-anak itulah yang aktif di dalam proses pembelajaran, bukan seperti yang selama ini sering kita lakukan. Kita masih terfokus pada kita sebagai guru, gitu ya. Tetapi ke depan kita itu, guru itu adalah sebagai fasilitator yang harus punya image bahwa anak itu sebenarnya sudah siap belajar. Ya, kita hanya memberikan fasilitasi, memberikan fasilitas, memberikan dorongan, memberikan arah, ya, di mana semua aspek pikir siswa itu harus kita kembangkan secara maksimal. Harapannya adalah seperti itu. Nah, ya, itu intinya adalah ke depan kita harus mereformasi madrasah menjadi sebuah madrasah yang punya teknologi yang tinggi. Dan saya sangat berpesan karena saya dititipi amanah untuk bersama kawan-kawan mengawal kegiatan ini bisa berlangsung secara baik, secara maksimal, penyerapan anggarannya juga maksimal, jangan sampai anggarannya itu sampai berlebih, gitu ya, tersisa tidak kita manfaatkan secara maksimal. Di satu sisi kelanjutan dari program ini adalah ke depan atau setelah program ini, setelah pelatihan PKB ini selesai, nanti akan ada evaluasi pokja mana yang melaksanakan dengan baik, pokja mana yang berhasil melakukan diseminasi, berhasil melaksanakan pengembangan program yang sudah dibuat, gitu ya, sehingga nanti akan ada pengelompokan pokja, ada pokja perintis, penggerak dan seterusnya. Dan saya sangat berharap bahwa MGMP Matematika, MTS Kota Jakarta Barat
sukses menjalankan program ini sehingga terpilih menjadi Pokja penggerak yang ke depan akan kemungkinannya akan diberi atau dikucurkan dana kembali terkait dengan pengembangan berikutnya. Karena program ini masih sangat panjang sampai tahun 2024. Tetapi ke depan seandainya tidak ada dana dari Bank Dunia atau dari Kementerian Agama Pusat atau dari mana saja, kita tetap bisa mengembangkan atau kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan swadaya sendiri, dengan kemampuan atau kekuatan MB kita masing-masing, gitu ya. Jadi jangan berhenti dari sini, karena di dalam matematika MTS itu ada 12 modul. Pada kesempatan kali ini dari tanggal 26 sampai tanggal 30 November itu hanya 2 modul yang akan dipelajari. Selebihnya 10 modul yang lain itu harus kita lakukan secara berjenjang, secara mandiri. 2 modul pertama ini adalah modul wajib, yaitu UP7 terkait dengan himpunan, dan UP pilihan kita, pilihan yang diusulkan oleh Pokja MGMP Matematika Kota Jakarta Barat adalah tentang bilangan bulan, tentang bilangan. Maka ini nanti yang akan kita kaji secara bersama-sama, ya. Kami yang ada di depan sini, saya sebagai Pasda dan Ibu Vera sebagai instruktur nasional hanya mengawal, ya, mengawal bersama. Untuk itu agar tidak berkepanjangan, maka marilah sama-sama kita buka acara ini. Walaupun ini pembukaan tidak resmi, kemungkinan nanti akan ada pembukaan secara resmi oleh pejabat di atas kita, entah itu pemenang kota maupun provinsi. Maka marilah sama-sama acara ini kita awali dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik, acara berlangsung dengan lancar, target kita juga tercapai. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Amin. Himpunan, UP sunahnya juga dia milih himpunan. Ya, itu lebih kredit lagi. Belum lagi teman yang di Solo Padang. Itu kemarin ya, kalau kita ikuti pertemuan dengan mereka tuh bingung gitu. Ini sebenarnya mau ngapain? Uang ini mau diapain gitu ya. Cuma ya kembali lagi, ya inilah kerjanya Pasda. Jadi nanti yang benar-benar controlling terhadap kegiatan ini, Pak Gun, Pasda di sini yang betul-betul harus melihat keaktifan dan keefektifan penggunaan anggaran yang diberikan oleh World Bank. Bukan ya Pak? Bukan sebenarnya ya. Ya banyak reviewer yang mundur karena kalau pas dibutuhkan mereka mundur ya. Baik Bapak dan Ibu, pembelajaran aktif yang akan saya sampaikan ini sebenarnya Bapak dan Ibu sudah biasa melakukannya. Sudah hebat, saya yakin sekali. Masalahnya karena sekarang pandemi, akhirnya belajar aktifnya pun menjadi sulit. Kita semua merasakan, ya kan? Bahkan informasi itu sendiri dapat dari murid kita. Ya kita merasakan, di sini udah PTM ya Bapak Ibu ya, insya Allah sudah PTMD. Itu merasakan sekali bahwa sentuhan kita ke anak secara langsung dengan melalui Zoom atau Google Meet dan sebagainya itu luar biasa, gitu kan? Bahkan saat saya mengajar di kelas, saya sapa anak saya yang di rumah melalui Zoom, kok nggak nyautin ya? Akhirnya temannya bilang, Miss emang gitu, Miss kita kan udah sepakat kalau Zoom kita nggak mau nyautin dulu.
Kembali lagi akhlak. Ya. Nah sebenarnya ini tantangan berat buat guru. Belum lagi tanggapan masyarakat yang menganggap selama pandemi guru makan gaji buta. Saya paling parah. Saya bilang guru itu lebih dari dokter 24 jam. Apalagi di masa pandemi. Mungkin Bapak Ibu merasakan. Anak santai mengumpulkan tugas. Walaupun kita sudah batasi waktunya, tapi kita tetap harus memberikan pelayanan di luar jam kerja kita. Nah ini, makanya pembelajaran aktif yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana ya cara kita mengajar di dalam kelas. Keaktifan siswanya bagaimana, seperti itu ya. Seperti kita ketahui ada 4 C. Apa aja Bu? C ini satu apa? 4 C yang kita kenal? Critical thinking terakhir Pak. Pertama apa? Komunikatif. Kemudian Kolaborasi. Terus critical thinking, baru Kreatif. 4C ini sebenarnya menggambarkan komunikasi. Bagaimana komunikasi kita dengan anak, anak dengan temannya selama pembelajaran itu berlangsung. Ya kan? Kolaborasi, kerjasamanya bagaimana? Apakah PPK? Apa tuh PPK ya Bu? Pak? Apa PPK? Pendidikan? Karakter ya. Karakter apa yang akan bisa kita tanamkan ke anak didik kita saat belajar matematik di materi himpunan misalnya yang akan kita bahas nanti, IP wajib. Apa kira-kira karakter yang bisa dikembangkan? Apa yang bisa kita tanamkan ke anak didik kita selama pembelajaran itu berlangsung? Apakah mereka hanya diam, tidak menjalankan tugas, mengandalkan temannya yang cerdas? Nah ini adalah bagaimana cara kita untuk menghandle itu semua sehingga pembelajaran aktif yang diharapkan itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah di sini salah satu tujuannya adalah tadi mengembangkan potensi siswa. Kita sebagai guru, saya yakin yang lebih dari 20 tahun di sini banyak. Yang lebih dari 10 tahun juga banyak. Dengan sendirinya sinyal-sinyal bahwa ini anak punya potensi, ini anak kok nggak seneng ya di matematik, tapi kok di pelajaran bahasa dia senang. Nah itu kita sebagai guru harus paham, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, pendekatan pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi tersebut adalah pendekatan belajar aktif. Guru sangat perlu memiliki pemahaman yang baik dengan pendekatan-pendekatan tersebut, sehingga dia mampu mengembangkan potensi yang ada pada siswanya. Diharapkan setelah ini Bapak Ibu mengetahui unsur-unsur pembelajaran aktif dan bisa mengidentifikasi contoh kegiatan pembelajaran aktif di setiap
mempresentasikan apa yang ditayangkan dari 3 video ya. Yang pertama, siswa diminta untuk menceritakan kembali apa yang telah dialami. Kemudian guru menginstruksikan untuk mengurutkan cerita-cerita tersebut di dalam sebuah lembaran warna. Ya, jadi siswa mengalami menyusun cerita, mengurutkan cerita. Interaksinya, guru memberikan sebuah game dengan sebuah dadu di mana di dadu itu ada sebuah pertanyaan, kemudian dilempar dan dijawab ya. Dan siswa yang lain mendengarkan. Kemudian komunikasi, salah satu siswa maju ke depan dan bercerita. Refleksinya, guru menanyakan kembali ke siswa tentang kesimpulan isi cerita tersebut. Kemudian yang video kedua, Untuk yang kasus pertama, Bapak Ibu ada yang mau menyanggah atau atau penambahan? Ibu silakan dari kelompok yang lainnya. Ini sih pendapat kurangan ya. Tambah kali. Jadi untuk mengalaminya tadi sudah dipaparkan, siswa mengalami apa Bu? Menceritakan. Dia mengalami menceritakan. Apakah dari kelompok lain punya pendapat lain bahwa mengalami bukan yang itu, mengalaminya yang mana? Mungkin ada yang lain menambahkan, silakan. Dan yang keduanya mengurutkan kembali ceritanya ya. Silakan membuat di kertas-kertas warna. Ya, apakah sama pendapatnya? Ataukah ada mau tambahan? Oh, menurut saya yang mengalami ada lagi satu lagi ini, misalnya. Betul, silakan. Pak Sarif, tambahin dong. Supaya aktif tahu. Jadi kami emang kami nih. Ya, baik, silakan yang kedua. Yang kedua adalah mengamati proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu yang dimasukkan ke dalam tabung ya, daun dan ulat dalam tabung. Interaksinya siswa dengan siswa saling mengamati percobaannya masing-masing. Kemudian siswa dengan guru saling berinteraksi atau saling bertanya ya. Guru ke siswa, siswa juga bertanya ke guru. Kemudian komunikasi, mempresentasikan hasil percobaan di depan kelas dan guru membimbingnya. Refleksinya, siswa dan guru bersama-sama menyimpulkan tentang metamorfosis sempurna. Ada yang mau menambahkan? Kelompok Kalau kita ibu-ibu muda, bukan ibu-ibu muda. tambah beda. Kalau kita Coba baca lagi deh yang pertama deh. Baca lagi. Beda. Baca lagi. Yang mengalami aja. dia mengalaminya, yang pertama dia kan menceritakan pengalaman. Yang kedua, yang mengalami yang kedua. Pertama proses. Yang kedua, mengalaminya siswa mengamati proses metamorfosis dengan memasukkan awalnya ulat dengan daun ke dalam sebuah tabung. Kita aja. Iya, Ada yang mau ditambahin? tambahin. Mengalaminya kalau dari kelompok kami siswa diajak untuk keluar dari ruang kelas. Maju silakan. Udah di situ. Enggak. Saya malah ngeledekin ini nih. Diajak di ruang kelas untuk melihat memetik Sebelum dimasukkan ke dalam ada lagi Mas Arif. Kayaknya kalau cukup. Lanjut ke video 3. Video pertama 3 disampaikan oleh kakak saya. Iya, maaf ya. Di video 3 siswa mengamati bangunan Sosialta, yaitu bangunnya kubus dan balok. Jadi siswa diminta untuk mengamati
bangun kubus dan balok. Yang pertama itu yang interaksi siswa dalam kelompok, yaitu dalam kelompok itu bisa menemukan rumus volume dan kubus, ya dapat menghitungnya juga. Lalu siswa interaksi dengan guru membimbing siswa dalam memecahkan masalah tadi yang menghitung volume kubus dan volume kubus dan balok. Lalu komunikasi, siswa mempresentasikan tentang kubus dan balok. Iya, siswa mempresentasikan tentang unsur-unsur kubus dan balok, yang mana panjangnya, yang mana sisinya, bentuknya, dan tegaknya. Lalu guru bertanya dengan siswa tentang hasil pengamatan dari kubus dan balok. Di bagian refleksinya, guru dan siswa bersama-sama mengumpulkan ya rumus volume kubus dan balok. Gimana tanggapan dari kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi? Jadi udah bersama deh. Sama. Ya kita bilang dulu. Ya. Transformasi. Ya, terima kasih untuk kelompok transformasi. Ya, baik Bapak dan Ibu, dari 3 video pembelajaran tadi, yang pertama untuk mapel bahasa Indonesia ya. Yang kedua mapel, yang ketiga mapel matematika sendiri. Nah, jadi itu adalah 3 contoh dari 3 mapel ya. Sebenarnya untuk mapel-mapel yang lain, belajar aktif ini juga bisa dipraktekkan. Besar harapan kami, ya, besar harapan kita bersama bahwa kita juga bisa mampu melakukan pembelajaran aktif untuk materi-materi matematika. Nah, inilah gunanya PKB ini. Jadi diharapkan mungkin dari MTS 10 nanti di UP7-nya di peserta PKB beda dengan yang ada di UP7 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Inilah tujuannya. Silakan meng-create desain pembelajaran sesuai dengan kondisi madrasah kita masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya nanti kenapa sih Bu harus UP7 yang wajib? Itu adalah sampelnya, itu adalah contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu ketika desain pembelajaran yang diberikan di UP7 itu tidak kena, tidak bisa dipraktekkan di madrasah, atau Bapak punya pengalaman lebih keren, silakan. Nah, nanti ada sesi revisi desain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan madrasah masing-masing. Kapan bisa kita temui? Setelah kita melakukan on. Jadi in-nya Bapak lihat desain pembelajaran UP7, kemudian nanti dipraktekkan oleh Fasda, gimana cara menyajikan ke siswanya. Ya kan, Bapak Ibu amati baik-baik, Ibu praktekkan itu ke anak. Ya kan, dibawa. Nah, ternyata anak pas di perjalanan itu, padahal saya bisa loh, nggak pakai gini aja caranya. Nah, itu nanti ketika Bapak Ibu kembali ke in, silakan. Ternyata saya punya desain pembelajaran yang lebih pas untuk murid saya. Nah, nanti itulah gunanya di in yang kedua itu tadi. Sampaikan, didiskusikan, dilempar sekiranya itu oke. Nah, nanti tugas dari panitia itu membuat revisi desain pembelajaran UP7 yang tidak sama dengan UP7 yang ada di Kemenang. Nah, jadi tugas Bapak Ibu yang tadi Pak Gon katakan terus berkelanjutan. Ada 12 UP. Sebenarnya kami masih banyak ya, statistik aja tidak tercover. Statistik itu tidak tercover oleh kami. Kemudian dari bangun ruang sisi lengkung materi kelas 9 itu belum ada, gitu ya. Jadi masih banyak sebenarnya materi-materi matematika itu yang belum kami tulis. Makanya inilah tahap yang ini yang pertama ini menjadi masukan, kita revisi, baru kita tambah lagi. Dan alhamdulillahnya tadinya kami berenam, sekarang kami sudah 17 orang. Jadi ibaratnya
lebih ringan mudah-mudahan. Jadi bisa semua nanti tersampaikan ke seluruh Indonesia. Saya harap amal jariah Bapak Ibu nanti misalnya nemuin desain pembelajaran yang terbaru tentang di sini UPS 1 ya, bilangan ya. Nah, misalnya di contoh itu desain pembelajarannya kolot ya, misalnya biasa ini mah gitu. Saya punya yang lebih oke. Tulis Bapak Ibu. Nggak akan dimarahi oleh kami karena bedanya modul UP kita dengan UP tetangga yaitu kita boleh diacak-acak itu UP. Boleh kita bantah, itu silakan. Gitu. Jadi kalau seandainya saat nanti UP selain UP 7, UP bilangan itu Bapak punya desain pembelajaran yang oke, silakan di-share, nanti ditampilkan, semuanya setuju, panitia memfilekan, mendokumentasikan, syukur-syukur divideokan bagaimana cara mempraktekkan desain itu. Bisa jadi itu amal jariah Bapak dan Ibu di sini. Nanti disebarkan langsung ke seluruh Indonesia. Yuk kita terus berbuat baik tadi makanya saya bilang. Contohnya yang PPT 2. PPT 2 itu oleh kami tidak tercover, tidak terselesaikan tepat waktu. Akhirnya kemarin dari guru matematik Makassar dia membantu. Nah akhirnya PPT dia dipakai di seluruh Indonesia. Amal jariah kan Bapak Ibu? Ya, jadi selalu semangat ya. Baik. 21 ya. Saintifiknya dari 5M. M1 mengamati, M2 menanya, M3 mencoba, M4 menalar, mengkomunikasikan, dan untuk 4K-nya kreatif, critical thinking, kolaborasi dan komunikasi. Mungkin pemahaman kami di sini juga tidak akan terlalu sama, pasti ada perbedaan ya. Mengalami menurut kelompok kami adalah M1, M3, M4 itu mengalami, mengamati. Kenapa tuh Pak? Kenapa M1, M3 dan M4? Ya karena siswa mengamati artinya dia melakukan. Terus mencoba juga melakukan dan menalar juga melakukan. Nah, untuk 4K-nya mengalami adalah kreativitas. Kreativitas termasuk melakukan atau mengalami ya. Terus critical thinking juga bisa, refleksi juga sama termasuk ke dalam satu refleksi dulu ya, nanti yang mengalami dulu. Jadi untuk K-nya K1, K2, untuk M-nya M1, M3, M4. Baik. Kelompok aritmatika mengalami masuk M1, M3, M3 dan M4 dan K1, K2. Bagaimana menurut kelompok yang lainnya? Setuju nggak? Masih beda. Masih beda. Coba pada diskusi. Ya, Pak Lama. Transformasi setuju, tapi kami lebih lengkap dari Dari tadi dia lebih lengkap. Dari tadi lebih lengkap. Ya silakan Ibu. Apa bulannya Pak melengkapi? di kami ada M2 masuk, M5 Oh, iya. masuk karena mengkomunikasikan kan mengalami pada saat Menanya dia menanya. Terus ada juga di tadi K3 dan K4 di mengalami. Gimana? Kelompok Ada kerjasama pada saat mengalami kan mereka berinteraksi tuh ya. Misalnya ini salah urutan cerita gitu ya. Tapi ini ya ada kerjasama kami, kemudian ada komunikasi sama kelompok. Jadi saya hanya melengkapi. bagaimana tambahannya diterima atau mau yang lain diterima? Geometri. Kelompok milenial. Apa sih lagi Bukan sambil makan? Milenial sekarang. Ini generasi milenial. Kalau kita masih kolonial, Pak. Ya, silakan Ibu dari kelompok milenial. Deh. Milenial. Kami ini sangat tidak terlalu luas seperti kelompok apa ya? Transporter ini aritmatika. Karena pas pengalaman itu kita hanya di M1 dan M3 serta K1 tidak terlalu banyak diambil dari kegiatan tersebut.
Lebih sedikit Pak dari Bapak. Oke. Lanjut ke literasi. Baik, saya kira kalau masalah interpretasi ya, ini saya kira interpretasi. Intinya kan pembelajaran kan aksinya ya. Iya. Intinya kan itu hanya interpretasi. Baik, ya interaksi sudah jelas. Kalau interaksi berarti di sini kalau dibagi antara pendidik dengan siswa, antara siswa dengan siswa ya pasti ya interaksi. Berarti di sini M2 sudah jelas. Ya. Untuk interaksi M2 sudah jelas. Untuk K-nya K3 jelas di sini adanya interaksi. Ya, untuk sementara untuk kami M-nya M2 lebih fokus interaksinya, K-nya K3. Silakan. Ya, yang interaksi Grup milenial. milenial. Mau nambahkan apa? Karena yang namanya interaksi itu kan banyaknya hal-hal yang harus dituangkan. Dari dia mencoba, dari dia komunikasi dengan temannya. Jadi kita nanti di sini M2, M3, K1, K2 dan K3. Oke, ya, oke, Pak. Baik, saya lanjut. Baik, lanjut untuk komunikasi. Komunikasi kita situ lebih fokus ke M5 ya. Jelas ini komunikasi ada di M5. Untuk K-nya K3, K4. Ya, sama. Sama terus nih. Kayaknya mau ke sini cocok. Ya komunikasi nggak salah nih. Ini udah kelompok sama. Komunikasi. Yang 3. Oh iya. Oke, yang refleksi yang terakhir ya. Sebenarnya kalau refleksi hampir semua kita sepaham dilakukannya di akhir biasanya. Refleksi itu. Makanya M-nya di sini butuh komunikasi dalam refleksi. Makanya M5. Untuk K-nya K2 dan K4. M-nya berapa? M5. M5 saja ya? Ya, iya. Silakan. Barangkali ada yang mau melengkapi. Kalau K-nya K2 dan K4. Mana Ibu? Berarti kan ada siswa berarti yang menyempurna atau guru yang menyempurna. Ya. Berarti yang lainnya kan sudah mengamalkan. Jadi guru bersama siswa Tetap ada M1 Pak. M1. kita sampai Atau ada yang kurang nanti gitu. Beda. Nah, dan juga ada yang bukan paham bisa menyimpulkan, ada yang mungkin bertanya juga Pak. Ya. Jadi ada Beda. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu ya. Kalau menurut kami nih Maya, tadi kan interpretasi aja berbeda. Intinya pembelajaran aktif guru enak. Jangan sampai guru yang capek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fokus. Ada kalinya ya. Ya, baik. Bapak dan Ibu. Jadi di sini dikatakan bahwa K1 dan K2 itu lebih mengarah pada kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Bermuaranya ke sana. Kemudian K3 dan K4-nya hidup bersama dalam harmoni. Oke, baik. Nah, kita mau refleksi nih Bapak Ibu, konsentrasi dulu ya. Kalau gajah itu binatang yang bagaimana ya Bu? Besar ya? Kalau gajah? Besar, berarti kita bilangnya kecil. Kalau semut? Kecil. Kita bilangnya besar. Ya. Oke, baik. Kalau ular? Panjang. Nanti kita bilang kalau ular pendek. Kalau cacing? Pendek. Kita bilang balik-balik ya. Ya, konsentrasi dikit sebelum kita refleksi. Ya. Baik. Kalau saya bilang semut? Semut? Cacing? Panjang. Ular? Pendek. Ular? Pendek. Gajah? Kecil.
Panjang. Semut? Besar. Gajah? Kecil. Gajah? Gajah? Semut? Besar. Kecil? Panjang. Baik, masih konsentrasi. Alhamdulillah masih konsentrasi ya. Sekarang terakhir konsentrasi. Baik, dari yang tadi awal sampai angka 1.3. Apa sajakah unsur-unsur pembelajaran aktif yang mereka pelajari? Mengalami interaksi, Komunikasi, refleksi. Iya, baik. Selanjutnya, mengapa pembelajaran aktif penting diterapkan di kelas? Maka yang aktif. Karena tujuan kita apa? Tidak center. Ya, tadi ya. Berpusat pada siswa untuk dia bisa menggali potensinya. Ya, jadi pembelajaran aktif itu penting diterapkan biar kita tahu potensi anak kita. Jadi pembelajaran itu terletak di anak biar mereka menemukan sendiri ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tadi pembelajaran aktif penting karena mengalami. Dalam belajar melibatkan semua indera. Mengalami jalan dari kelas ke kebun. Dia menggunakan kaki dia, ya, semua anggota tubuh dia. Menggunakan mata mencari mana daun yang ada ulatnya. Tadi itu kan, mana ya yang ada ulatnya? Dia menggunakan mata dia. Ya, seperti itu, ya. Ibu, kemudian interaksi, mendorong siswa bereaksi terhadap pendapat siswa lain. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan interaksi satu sama lain. Ya, gimana teman? Menurut kamu gimana? Ini gimana? Ini gimana? Ya, mungkin kalau anaknya kita yang lebih cerdas, dia pikir, kok ulat yang kamu temukan kecil ya? Kok ulat yang kamu temukan besar ya? Mungkin akan timbul pertanyaan pertama out of the box ya. Ibaratnya nanti ya kita yang guru itu sebagai fasilitator harus lebih cerdas. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa kok ulat yang di daun makan daun ulat itu lebih kecil dari daun mawar? Nah, kan tadi udah out of the box. Kita harus siap dengan anak-anak yang seperti itu. Oke. Komunikasi, mendorong siswa berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan. Nah, ini tadi yang kita alami bahwa kita tuh pengennya kalau ditanya, ayo nak, gimana? Tadi sudah menemukan dapat luas permukaan tabung dari praktek yang kamu harus kerjakan. Kita kan pengennya segini ya, tapi yang sekarang kan belum aja. Ditanya, ayo nak, bisa, ayo siapa? Soalnya ya temannya, ya berbeda kalau kita lihat di YouTube atau di mana di Finlandia, di Jepang gitu ya, beda banget dengan anak-anak kita. Padahal makannya sama ya. Oke, makannya beda ya. Perlakuan ya yang ya. Refleksi dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik. Ya tadi Pak Sarif, oh silakan tanggapan. Ini kan interpretasi dari bawahan ya. Kemudian memperbaiki diri, baik terkait gagasan, dia mau bisa hasil karya dia pamerkan ke teman-temannya, ya kan, kemudian dia berani untuk melakukan semua saat dia melakukan presentasi. Ya, oke, baik. Nah, ini nanti ya saat Bapak Ibu di kelas, silakan mengamati kelas Bapak Ibu sendiri, bukan kita ya. Mungkin saat kita praktek ngajar, ada dua guru yang mengamati kita. Nah, itu dilihat mikirnya masuk nggak? Ada nggak kaitannya dengan 5M plus 4C? Berjalan nggak nih? Nah, itu nanti yang Pak Guru harapkan di on. Jadi ada satu guru yang praktek, dua guru yang satu yang merekam, yang satunya mengamati, ngasih catatan. Masuk nggak tuh 5M sama 4C-nya itu? Kemikirnya itu. Ya, jadi Bapak Ibu tetap semangat. Nanti saat on, nah, ya tadi ada bincang-bincang dengan Pak Guru, satu guru mempraktekkan, ini kan kelompok nih, jadi kita kelompok tugasnya nih, satu mengamati, yang satunya
yang nanti direkam, dilihat, udah oke belum, dan terlaksana belum, ya kan? Ya baik. Ya kan? Perhatikan apakah unsur-unsur tersebut muncul dalam kegiatan pembelajaran. Ya, alhamdulillah materi pembelajaran aktif sudah selesai. Ini yang dari hulu ke hilir sudah sampai ke teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini tidak ada yang berkurang, kalaupun berlebih itu berlebih untuk kebaikan kita bersama. Dari saya mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Pesan saya selalu semangat, kita bangkitkan MGMP ini kembali. Ya mudah-mudahan walaupun tidak turun blok grand, Makanya nggak apa-apa kalau jelek. Kan kita ajarin kalau bagus. Kan kita ajarin kalau bagus. Saya nggak mau aja. Pretest sedang mengerjakan pretest. Ya, saya di sini hanya ingin bersama-sama Bapak Ibu untuk sama-sama mempelajari modul dan sama-sama menerapkan modul di dalam pembelajaran kita. Sekali lagi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Vera, ya, saya juga sama. Saya bukan apa-apa dibanding Bapak Ibu, gitu ya. Karena ilmu saya juga nggak ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu. Apalagi saya bukan orang matematika yang terpaksa harus terlibat di dalam matematika. Ya, saya orang yang nyasar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah mungkin sudah tahu saya, tetapi perlu juga saya sampaikan karena ini kewajiban dari dari kami untuk menyampaikan informasi mungkin bermanfaat, mungkin juga tidak. Yang perlu saya sampaikan adalah kurikulum vitae saya, ya, saya seorang guru yang mungkin Bu Endang sudah kenal banyak, Bu Eni sudah kenal banyak, ya. Saya lama di MTS 11, tapi mungkin perlu juga saya sampaikan riwayat pendidikan saya yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan matematika. Saya SD-nya di kampung, ya, yang kalau dari sini sekarang sekitar 10 jam, SD Negeri Singkil. Kemudian SMP-nya itu juga di kampung, jauh sekali. Saya harus mengadu nasib ke Jakarta karena nggak ada yang bisa diharapkan di kampung, yaitu di daerah Purworejo, dekat laut, ya, laut selatan. Kalau ke laut kurang lebih 6 kilo atau 7 kilo, ya. Kalau yang mau main di sana mampir aja. Itu di SMP Negeri Monggol. Kemudian SMA-nya saya sekolah di SMA Katolik, yaitu SMA Pius Bakti Utama, karena itu sekolah yang terbaik di daerah saya, gitu ya. Itu sekolah yang terbaik di daerah saya, dan alhamdulillah saya di sana diajarkan toleransi, gitu. Karena yang nyuruh saya sholat itu justru kawan-kawan saya yang non-muslim, gitu ya. Itu pada saat itu, gitu kan. Kami menganggap pada saat kami belajar bahwa kami diberikan pelajaran agama Kristen, tetapi buat saya itu bukan pelajaran agama, tapi pelajaran sejarah. Karena yang diajarkan hanya tentang sejarah-sejarah Nabi Isa. Itu tidak diajarkan bagaimana beribadahnya. Dan saya dulu suka iseng, kalau mau semesteran itu ada misa di gereja, saya selalu menempatkan diri di depan pendeta.
gitu ya. Itu saya ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan oleh pendeta. Itu saya mau maju untuk mengikuti proses, tapi selalu dilarang oleh kawan-kawan saya yang non-muslim, gitu ya. Jadi disitulah saya belajar bagaimana pentingnya toleransi, dan ternyata itu terbawa sampai sekarang. Kemudian S1-nya saya S1 di Jakarta, jurusan kimia. Ya, kakak kelasnya Bu Resi, kakak kelasnya Bu Vera. Saya dengan Bu Vera itu beda 5 tahun atau 4 tahun kalau nggak salah. Saya angkatan 91 dan lulus tahun 98. Berapa tahun tuh? 7. Lama itu kuliah S1 dulu saya. Yang dulu 7 tahun. Ya. Terus kuliah di IKIP Jakarta itu lama. Masuk. Cepat. Ya. Susah keluar. Saya 6,5 tahun itu termasuk 7 orang yang lulus pertama, 6,5 tahun, gitu ya. Gitu. Dulu dosen kita itu, dosen IKIP Jakarta itu nggak tahu gimana cara berpikirnya. Gitu. Kita mau ngambil kuliah banyak itu pasti nggak boleh. Maksimal 18 SKS. Gitu ya. Itu zaman dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai cepat, gitu ya. Sudah cepat, 4 tahun pasti lulus. Ya. Beasiswanya ini panjang. Saya dapat beasiswa lumayan panjang, gitu ya. Gitu dari tahun 1995 kalau nggak salah sampai tahun 2000 pas lulus itu 3,5 tahun, 3 tahun. Gitu ya. Kemudian beasiswa kan sama Vera. Iya, kemudian beasiswanya. Gitu ya, beasiswa PPA namanya. Iya, sama. Gitu ya. Yang terakhir adalah S2-nya di ITB jurusan fisika. Nggak ada hubungannya lagi dengan matematika. Gitu ya. Itu tetapi terpaksa sertifikasinya harus matematika. Itu. Nah, itu dia makanya Lengkap, saya suka full. bilang kawan-kawan saya Ilmunya banyak. nyalain aturan gitu, tapi nggak apa-apa, saya nikmati walaupun saya harus banyak belajar. Iya, lengkap. 5 pekerjaan. Ketika saya kuliah, saya sudah mulai bekerja tahun 95 di Taman Mini, sekarang namanya Science Center, kalau dulu namanya PPI Tech, Pusat Peragaan Iptek, sampai tahun 2000. Ya, itu saya di sana waktu itu pas pembukaan ditarik sama dosen kami, ya, untuk ikut pembukaan. Kemudian saya mengajar di Aliyah Mambaul Ulum Pesantren Asidikiyah dari tahun 99 sampai tahun 2002. Terus yang berikutnya adalah saya sebagai guru IPA dan guru matematika di MTS 11 dari tahun 99 sampai tahun 2020, gitu ya. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2006 saya mendirikan bersama kawan-kawan sebuah sekolah namanya SMP Taruna Bangsa, dan saya dipercaya sebagai kepala madrasah, kepala sekolahnya selama 4 tahun. Jadi pada tahun 2000-an itu aktivitas saya itu banyak sekali dalam waktu yang bersamaan, tinggal bagi waktunya. Terus yang berikutnya adalah saya sebagai wakil kepala madrasah di MTS 11 dari tahun 2006 sampai tahun 2020. Muter-muter walaupun tiap tahun minta untuk tidak jadi wakil, tapi tetap aja disuruh jadi wakil. Ya, bareng sama Bu Fatimah dulu. Ya, tiap tahun minta tapi nggak dikasih untuk mundur. Gitu ya, sampai bosan. Sampai tahun terakhir itu sebenarnya saya sudah mencoba untuk tidak bekerja secara maksimal, gitu, biar diganti, gitu, karena bosan, gitu kan, gitu, tidak bekerja secara maksimal, gitu, ya. Gitu, tapi itu jangan malah jadi kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah Malah jadi kepala sekolah. saya pernah jadi dosen tidak tetap di Kusuma Negara dari tahun 2006 sampai 2011, ya, jurusan matematika.
Walaupun saya nggak punya background matematika, tapi suruh ngajarnya materi-materi yang tingkat tinggi, kalkulus 3, integral, diferensial, gitu ya, gitu. Dan kalau mau ngajar pasti harus belajar dulu, gitu. Saya minta mata kuliah yang yang kalkulus 1 nggak pernah dikasih, pasti kasih kalkulus 3, diferensial, integral dan seterusnya, gitu ya. Itu pengalaman saya. Dan yang terakhir sebagai kepala MTS 40 dari tahun 2000. Nah ini gambarannya, gitu ya. Jadi nanti seandainya saya menyampaikan materi matematikanya tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sudah peroleh, ya saya mohon maaf karena memang backgroundnya bukan matematika, ya. Dan pada pelatihan ini nanti kembali lagi. Posisi saya bukan sebagai narasumber, ya. Posisi saya sebagai fasilitator yang hanya memfasilitasi Bapak Ibu bagaimana menerapkan modul, bagaimana menganalisa modul, bagaimana melakukan refleksi dan seterusnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vera. Jadi nanti prosesnya hampir sama kayak tadi. Yang intinya adalah bagaimana kita nanti menerapkan modul agar pembelajaran itu pembelajaran aktif yang bisa berlangsung. Nah, terkait organisasi kegiatan pelatihan ini, ya, ini organisasi kegiatan pelatihan. Ini perlu saya sampaikan agar nanti di dalam melaksanakan pelatihan, di dalam melaksanakan kegiatan on itu bisa berlangsung secara maksimal dan bisa menerapkan modul secara baik. Maka saya menganggap perlu untuk menyampaikan ini, walaupun ini bukan materi utama, ini adalah materi pengantar saja, di mana tujuan dari kegiatan PKB ini adalah sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap program kegiatan PKB guru meliputi proyek apa itu? REP atau MEKR ya, tahun anggaran 2021 dengan subkomponen penguatan dan perluasan akses kelompok kerja guru, kepala madrasah dan pengawas madrasah. Kenapa ya ngomong pakai gitu? Ya, yang akan memberikan bantuan dalam bentuk blok grant melalui kegiatan KKG, MGMP, MGBK, KKM dan Pokjawas. Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dwi. Jadi intinya adalah melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Gitu ya. Ini adalah tujuannya. Tujuan bantuan melalui KKG, MGMP, MGBK dan KKM ini tujuan utamanya adalah sebagai bentuk penguatan ya, karena Bapak Ibu saya yakin sudah memahaminya semuanya, sudah mengalaminya, sudah melakukannya, tapi perlu penyegaran. Maka di sini dilakukan penguatan, perluasan akses dan peningkatan mutu untuk kegiatan kelompok kerja ya dalam wadah KKG, MGMP dan seterusnya. Nah, kenapa ini kita lakukan atau kenapa ini Kementerian Agama lakukan? Karena peringkat PISA siswa di Indonesia itu masih sangat rendah, peringkat 8 dari belakang, gitu ya, masih sangat rendah, ya sekitar 146 kalau nggak salah dari 150-an sekian, ya peringkat 8 dari bawah. Nah ini merupakan kekhawatiran ya oleh Direktur GTK pada Kementerian Agama, sehingga
melalui bantuan dari Bank Dunia dibuatlah sebuah program, ya, programnya komponennya banyak, dan yang kita lakukan adalah komponen 3 terkait dengan penguatan pengembangan keprofesian berkelanjutan pada tenaga pendidik dan kependidikan.